Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3RA akan menampilkan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Pengolahan Limbah Agroindustri. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri Nabila Rohimah dan rekan-rekan saya yang beranggotakan Yasinta Amalinda, Mutia Maharani, Dewi Yuliasari, Aditya Titis Ferdinand, dan Muhammad Afif Rahmat. Terbelakang, permintaan akan keripik pisang terus meningkat, menyebabkan peningkatan produksi keripik pisang sehingga volume limbah yang dihasilkan juga ikut meningkat. Terdapat dua jenis limbah yang dihasilkan selama produksi keripik pisang, yaitu limbah non-organik dan organik. Limbah ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran air dan tanah. Limbah dari produksi keripik pisang dapat mengandung bahan kimia yang berpotensi merugikan lingkungan jika tidak dikelola dengan tepat. Salah satu penanganan yang dapat dilakukan yaitu pemanfaatan kulit pisang menjadi pupuk kompos sehingga meminimalisir pencemaran lingkungan. Permasalahan utama pada produksi keripik pisang yaitu terdapat pada limbah padat. Pemanfaatan kulit pisang menjadi pupuk organik cair berfungsi untuk membantu mencegah terjadinya erosi lapisan atas tanah yang merupakan lapisan mengandung banyak hara. Tujuan dari makalah kali ini yaitu untuk mencegah potensi pencemaran lingkungan yang dapat timbul akibat limbah industri keripik pisang dan juga untuk mengetahui upaya pengelolaan limbah industri keripik pisang. Baik, untuk yang selanjutnya adalah metodologi, di mana dalam metodologi ada alat dan bahan, kemudian prosedur kerja pembuatan kompos kulit pisang. Untuk yang pertama adalah alat. Alat yang digunakan dalam pembuatan kompos ini antara lain pisau, ember, selang 1 liter, saringan, drum plastik, gelas ukur, alat penumbuh, timbangan, alat pengaduk, botol, penggaris, dan alat tulis. Untuk bahan yang digunakan antara lain kulit pisang, air 10 liter, tetes tebu 250 ml, dan M4 sebanyak 250 ml. Kemudian untuk prosedur kerja yang pertama adalah proses pengaktifan M4, di mana M4 sebanyak 10 cc ditambahkan air sebanyak 1 liter. Kemudian diaduk hingga merata dan didiamkan selama 15 menit. Untuk prosedur yang selanjutnya adalah proses pemotongan dari si kulit pisang itu sendiri, yaitu dipotong kecil-kecil dengan ukuran 2 cm sebanyak 5 kg, dimasukkan ke dalam bak pengomposan. Untuk yang selanjutnya adalah proses pencampuran, di mana M4 disiramkan ke dalam bak yang berisi kulit pisang, didiamkan selama 30 menit. Kemudian proses pendiaman, bak ditutup, kemudian bagian atas dilubangi dan dimasukkan selang. Kemudian dimasukkan botol yang berisi air, lalu didiamkan selama 21 hari, dilakukan pengangkatan. Apabila warna menjadi coklat dan tidak berbau menyengat, maka pupuk kompos cair siap digunakan. Pupuk organik menggunakan makhluk hidup yang sudah mati, namun bisa juga berasal dari sisa tumbuhan atau limbah rumah tangga. Salah satu limbah rumah tangga yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik yaitu limbah kulit pisang kepok. Limbah kulit pisang memiliki kandungan unsur makro N, P, dan K yang bermanfaat sebagai pertumbuhan dan perkembangan buah dan batang. Kulit pisang juga mengandung unsur mikro Ca, Mg, Na, dan Zn yang bermanfaat sebagai kekebalan dan pembuahan untuk tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan memiliki jumlah produksi yang maksimal. Pupuk kompos limbah kulit pisang menghasilkan bahan yang dapat memperbaiki sifat kimia dan biologi tanah dan meningkatkan produksi tanaman. Pupuk kompos memiliki kandungan mikroorganisme yang banyak sehingga dapat menurunkan ketebalan kompos lebih cepat karena banyak bahan terurai dan mengurangi ketebalan kompos. Proses pengomposan mengalami penyusutan disebabkan adanya proses dekomposisi pada kulit pisang sehingga terjadinya penyusutan. Perubahan warna dan berat kompos disebabkan adanya mikroorganisme. Perubahan ini disebut dengan perubahan hayati. Perubahan berat kompos atau penyusutan pada kompos berkisaran 40-60%. Perubahan warna kompos yaitu menjadi warna hitam dan remah. Sedangkan pada aroma kompos tidak mengeluarkan aroma dikarenakan adanya bantuan dari EM4 yang terjadi saat kondisi semi anaerob. Kualitas kompos yang baik yaitu memiliki warna coklat tua hingga hitam, remah, tidak dapat larut dalam air, dan tidak berbau. Proses pembuatan pupuk kompos menggunakan pH optimal yaitu 6,05 sampai dengan 7,5. Proses pembuatan pupuk kompos dipengaruhi oleh pH yang terkandung di dalam pupuk kompos. Hal ini dikarenakan pertumbuhan bakteri dipengaruhi oleh pupuk kompos. Apabila pH terlalu
rendah, mikroorganisme yang terkandung di dalam pupuk kompos akan mati. Sedangkan apabila pH terlalu tinggi, pupuk kompos akan menghasilkan gas amonia, sehingga akan meningkatkan konsumsi oksigen dan mencemari lingkungan. Kandungan kadar air pada pupuk kompos tidak boleh lebih dari 50%. Jika kandungan air lebih dari 50% mengakibatkan nutrien akan terkunci dan kandungan air melampaui 60%, volume udara akan berkurang, menghasilkan aroma, dan proses dekomposisi akan lambat. Warna pupuk kompos akan berubah menjadi warna coklat kehitaman seiring proses pengomposan. Kompos yang sudah matang mirip dengan tanah dan humus, yaitu berwarna kehitaman dan berwarna teh, dan memiliki tekstur yang lemah. Perubahan warna menunjukkan proses dekomposisi yang dibantu dengan mikroba telah berjalan dengan baik dan berhasil. Proses pengomposan menggunakan suhu yang optimal, yaitu 40-60 derajat Celcius. Apabila suhu terlalu tinggi, mikroorganisme akan mati. Sedangkan suhu yang terlalu rendah, mikroorganisme tidak akan aktif atau berada dalam keadaan dominan. Proses pengomposan pada fase kematangan dengan suhu menggunakan IE4, yaitu 29-33 derajat Celcius, dan suhu pematangan berkisar 30 derajat Celcius. Suhu maksimum pada pupuk kompos yaitu 30 derajat Celcius. Kesimpulan, proses dekomposisi pada kulit pada pupuk kompos dengan tingkat penyusutan berkisar antara 40-60%. Perubahan warna kompos menjadi hitam dan remah, sementara aroma yang tidak tercium disebabkan oleh bantuan E4 dalam kondisi semi anaerob. 2. Pengolahan limbah industri keripik pisang dapat menggunakan metode pengolahan limbah organik seperti kulit pisang melalui proses pengomposan untuk menghasilkan pupuk kompos yang dapat digunakan kembali sebagai pupuk organik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai upaya penanggulangan atau pengolahan limbah keripik pisang. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.